Pernahkah kamu merasa sering dipermainkan dalam hubungan percintaanmu? Seakan-akan semua hal yang terjadi adalah kesalahanmu, dan pasanganmu sama sekali tidak pernah merasa bersalah, bahkan meminta maaf kepadamu atas apa yang telah dia lakukan kepadamu. Berhati-hatilah bila memang itu semua terjadi padamu. Bisa jadi pasangan sedang memanipulasi hubunganmu. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang jenis-jenis manipulasi dalam hubungan ini, simak video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Dipermainkan atau dibuat merasa bersalah tanpa alasan yang jelas adalah suatu bentuk manipulasi dalam hubungan. Bila hal ini terjadi berulang kali di dalam hubunganmu, maka hal ini dapat merusak kesehatan mentalmu. Jika kamu tidak ingin hal ini terus berlanjut, saya akan memberikan beberapa jenis manipulasi dalam hubungan yang bisa kamu pelajari. Pertama, dia selalu memposisikan sebagai korban. Sering bertindak sebagai korban dalam manipulasi hubungan adalah salah satu taktik manipulasi yang disebut playing victim atau memainkan peran korban. Dalam konteks ini, seseorang sengaja menempatkan dirinya sebagai korban untuk mendapatkan simpati, menghindari tanggung jawab, atau memanipulasi orang lain. Biasanya, pelaku manipulasi ini akan menceritakan versi cerita yang menekankan bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil atau disakiti oleh orang lain, walaupun kenyataannya mungkin jauh berbeda. Orang yang sering memainkan peran korban biasanya bertujuan agar pasangan merasa bersalah, kasihan, atau berempati. Ini membuat pasangan mereka lebih mudah dikendalikan dan cenderung berusaha memperbaiki situasi demi menyelamatkan hubungan. Dengan demikian, mereka bisa menghindari konfrontasi atau konsekuensi dari tindakan mereka sendiri, sambil tetap menguasai dinamika hubungan. Selain membuat pasangan merasa bersalah, orang yang memainkan peran korban seringkali menggunakan strategi ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah atau kesalahan yang sebenarnya ada pada diri mereka sendiri. Dengan terus-menerus menggambarkan diri sebagai pihak yang tersakiti, mereka bisa membuat pasangan merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan atau perasaan mereka. Akibatnya, pasangan mungkin merasa terjebak dalam situasi di mana mereka harus selalu menebus kesalahan atau berusaha menghindari hal-hal yang bisa membuat pasangan korban merasa tidak nyaman. Taktik ini bisa sangat berbahaya bagi kesehatan emosional pasangan yang dimanipulasi. Pasangan tersebut sering merasa kewalahan, tidak percaya diri, atau bahkan mulai mempertanyakan penilaian mereka sendiri karena selalu merasa bersalah atau kurang berempati. Dalam jangka panjang, manipulasi ini bisa membuat mereka merasa kelelahan, cemas, dan bahkan kehilangan rasa percaya diri. Lebih jauh lagi, jika taktik playing victim ini terus berulang, pelaku manipulasi bisa menciptakan pola hubungan yang tidak sehat dan penuh ketergantungan emosional. Pasangan yang terjebak dalam pola ini seringkali sulit keluar karena mereka merasa takut, membuat pelaku manipulasi semakin terluka. Pelaku manipulasi bisa menciptakan pola hubungan yang tidak sehat dan penuh ketergantungan emosional. Pasangan yang terjebak dalam pola ini seringkali sulit keluar karena mereka takut membuat pelaku manipulasi semakin terluka atau karena mereka merasa harus terus memperbaiki situasi. Kedua, sering mendiamkan pasangan sebagai bentuk hukuman. Sering mendiamkan pasangan atau yang sering disebut sebagai silent treatment adalah bentuk manipulasi emosional dalam hubungan. Taktik ini melibatkan tindakan mengabaikan, mendiamkan, atau menghentikan komunikasi sebagai cara untuk menghukum atau mengontrol pasangan. Biasanya, pelaku menggunakan silent treatment saat merasa bersalah, kecewa, atau saat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi alih-alih berbicara terbuka, mereka memilih untuk menarik diri secara emosional. Tujuan utama dari silent treatment adalah membuat pasangan merasa bersalah atau tertekan hingga akhirnya menyerah
dan mengikuti keinginan pelaku. Ketika pasangan yang didiamkan mencoba meminta penjelasan atau berusaha memperbaiki situasi, pelaku bisa tetap diam atau menjawab dengan singkat dan dingin. Hal ini membuat pasangan merasa bingung, frustasi, dan cemas, seolah-olah mereka harus menebak-nebak apa kesalahan mereka. Akhirnya, pasangan mungkin mulai berusaha lebih keras untuk membetulkan sesuatu yang mungkin bahkan tidak mereka pahami. Dalam jangka panjang, silent treatment dapat menyebabkan ketidakpercayaan, stres emosional, dan perasaan rendah diri pada pasangan yang dimanipulasi. Mereka mungkin mulai merasa bahwa komunikasi dalam hubungan tidak seimbang dan seringkali merasa takut melakukan kesalahan karena khawatir akan didiamkan lagi. Ini bisa menghancurkan hubungan karena komunikasi yang sehat adalah dasar dari hubungan yang kuat. Lebih parah lagi, silent treatment membuat pasangan tidak punya kesempatan untuk membahas masalah dengan jelas karena emosi mereka ditekan dengan cara yang manipulatif. Ketiga, menunjukkan cinta yang berlebihan atau love bombing. Menunjukkan cinta yang berlebihan adalah taktik manipulasi, di mana seseorang memberi perhatian, kasih sayang, dan pujian secara intens kepada pasangannya di awal hubungan atau setelah konflik. Pada awalnya, love bombing bisa terasa membahagiakan dan membuat pasangan merasa sangat dihargai. Tetapi seiring waktu, perilaku ini seringkali menjadi cara untuk mengendalikan atau memanipulasi pasangan. Pelaku love bombing biasanya membuat pasangan merasa sangat spesial dan unik dengan memberikan pujian yang berlebihan, hadiah-hadiah mahal, pesan-pesan romantis setiap saat, dan perhatian yang intens. Tujuannya adalah untuk membangun ketergantungan emosional, di mana pasangan merasa mereka sangat dicintai dan membutuhkan pelaku. Namun, ini sebenarnya bertujuan untuk membuat pasangan bergantung secara emosional pada pelaku, sehingga lebih mudah dikontrol. Setelah pasangan mulai terbiasa dengan kasih sayang yang berlebihan ini, pelaku bisa tiba-tiba menarik diri atau menunjukkan sikap dingin. Pasangan yang sudah bergantung emosional akan merasa kebingungan dan kehilangan, sehingga berusaha lebih keras untuk memperbaiki hubungan dan mendapatkan kembali perhatian dari pelaku. Pola ini membuat pasangan mudah dikendalikan karena mereka takut kehilangan kasih sayang yang telah diberikan begitu intens sebelumnya. Dalam jangka panjang, love bombing dapat merusak keseimbangan emosional pasangan, menimbulkan ketergantungan, dan menciptakan dinamika hubungan yang tidak sehat. Pasangan sering merasa bingung dan kehilangan diri mereka sendiri karena terus-menerus diseret dalam siklus perhatian yang berlebihan. Keempat, mengontrol dari segi ekonomi. Mengontrol pasangan dari segi ekonomi atau financial control adalah bentuk manipulasi, di mana seseorang menggunakan uang atau sumber daya keuangan untuk mendominasi dan mengendalikan pasangannya. Dalam hubungan ini, pelaku secara sadar membatasi akses pasangan terhadap keuangan atau keputusan finansial, agar pasangan menjadi bergantung secara ekonomi dan sulit keluar dari hubungan tersebut. Pelaku bisa saja mengharuskan pasangannya menyerahkan sebagian atau seluruh penghasilan yang mereka peroleh. Dengan begitu, pasangan tidak memiliki kendali atas uang yang mereka hasilkan sendiri dan bergantung pada pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam pola ini, pelaku mengatur atau mengawasi setiap pengeluaran yang dilakukan pasangan. Mereka mungkin menetapkan anggaran yang ketat, melarang pembelian tertentu, atau menuntut laporan setiap transaksi, meskipun kebutuhan pasangan itu masuk akal. Ini membuat pasangan merasa diawasi dan merasa bersalah saat ingin memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi. Dalam kasus yang ekstrim, pelaku bisa membuat utang atas nama pasangan atau memaksa pasangan ikut menanggung utang pribadi mereka. Hal ini bisa menjebak pasangan dalam situasi keuangan yang sulit, sehingga mereka semakin tergantung pada pelaku dan merasa sulit untuk keluar dari hubungan. Dalam jangka panjang, kontrol ekonomi ini dapat merusak kesejahteraan emosional dan keuangan pasangan. Mereka sering merasa tidak berdaya, terjebak, dan takut untuk mengambil langkah keluar karena khawatir akan kehilangan dukungan finansial. Kontrol ekonomi bukan hanya masalah finansial, tetapi juga sebuah cara untuk melumpuhkan kemandirian pasangan dan mempertahankan dominasi dalam hubungan. Nah, dari beberapa ulasan saya,
Apakah ada di antara kalian yang sedang mengalami masalah ini? Jika kamu sedang mengalami masalah ini, jangan takut untuk segera mengambil tindakan, karena tidak akan ada sesuatu yang berubah jika kita sendiri tidak berani mengubahnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.